Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Sekarang ini yang akan kita bahas adalah al-istisqa'u bil anwa'. Kalau tidak salah di kitab itu al-istisqa'u bil anwa' itu bab yang ke-30. Ya, 30. Itu 30 berapa itu? Bab 30. Tapi sebelum membahas al-istisqa'u bil anwa', saya kepingin balik ke bab-bab yang sudah pernah dibahas tapi tidak lama, karena ada hubungannya dengan bab yang ke-30. Istisqa itu adalah memohon kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Kalau isti'adzah, memohon kepada Allah agar Allah melindungi orang itu. Kalau istighatsah, memohon kepada Allah agar Allah memberi pertolongan. Ketiga-tiga bab itu dibahas dalam kitab tauhid itu. Nah, ini yang saya mau beberapa poin dibahas supaya nyambung ya. Pertama adalah al-isti'adzatu. Isti'adzah, minta perlindungan. Jadi maksud saya ini nadanya sama. Isti'adzah, istighatsah, istisqa. Itu loh maksudnya. Kalau kita ini akrab bahasa Arab itu dari kata-kata ya isti'adzah, ista'adzah, yasta'idu, isti'adzah. Istaghatha, yastaghithu, istighatha. Istasqa, yastasqi, istisqa. Nah, menurut bahasa Arab itu maknanya wazannya sama. Nah, nanti yang bahas yang ini nanti ya. Intinya di sini. Yang 30. Tapi saya jelaskan dulu masalah al-isti'adzah. Kalau orang Islam isti'adzahnya kepada Allah, Pak. Seperti yang sudah kita lafalkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu semuanya isti'adzah kepada Allah, memohon pertolongan, meminta perlindungan terhadap hal-hal yang selain daripada Allah itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada kita. Tapi, nah ada tetapinya. Di bab isti'adzah itu ya, ada orang yang beristi'adzah tidak kepada Allah tapi kepada jin. Masih ingat? Bab 13 di kitab itu. Jadi isti'adzahnya tidak kepada Allah tapi kepada jin. Nah begitu. Dalilnya mana? Tapi tidak boleh. Dalam bab 13 itu disebutkan orang beristi'adzah tidak kepada Allah tapi kepada jin. Diterangkan di dalam surat Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Jin ayat yang ke-6.
Itu pelanggaran, bukan hanya pelanggaran tapi kesalahan. Secara akidah dia salah, minta perlindungan kepada jin. Maka jin-jin itu tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Ya, oleh kitab ini, oleh Quran jelas tidak boleh. Pendapatnya ulama-ulama Muhammadiyah juga tidak boleh. Pendapatnya ulama-ulama NU juga tidak boleh. Saya kok tahu dari mana? Kedua-dua itu sudah saya baca bukunya. Yang miliknya Muhammadiyah itu soal jawab agama, yang miliknya NU itu ahkamul fuqaha, solusi problematika hukum Islam. Itu minasyirki. Terus bagaimana wujudnya manusia beristi'adzah kepada jin, minta perlindungan kepada jin. Nah, sudah saya terangkan sekian bulan yang lalu. Wa kanatil arab fil jahiliyati idza nazalu fi wadin a'la aswatahum a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Ada tradisinya orang Arab jahiliyah itu, Pak, kalau turun di jurang-jurang yang biasa tidak biasa dilewati, yang serem-serem itu suaranya dikeraskan. Mohon melindungi aku, menjaga aku cuma lewat saja. Kira-kira kalau diteruskan rumahmu nggak di sini, nah gitu. Tapi ini orang Arab apa? Jahiliyah. Nggak tahu 2023 masih ada nggak yang begitu? Ya, kenapa? Ya. Orang boleh sependapat, boleh tidak. Nyatanya itu ada di masyarakat dan harus diterangkan. Wes, isti'adzah bil jinni, minta perlindungan kepada jin, bukan kepada Allah. Wes, satu poin. Poin berikutnya itu istighotsah, bab 14 di kitab itu. Bab 14 itu adalah orang beristighotsah. Istighotsah itu minta pertolongan. Talabul ghaus. Minta pertolongan ke siapa? Minta pertolongan kepada Allah. Mengapa minta pertolongan? Karena ada problem yang sangat serius yang mengancam umat Islam. Pernah dilakukan oleh Nabi apa tidak? Pernah. Dalam peristiwa apa? Perang Badar. Di situ Rasulullah minta pertolongan sama Allah. Masih ingat doanya Rasulullah yang panjang itu? Bahasa Indonesianya saja. Nggak ingat, tidak apa-apa kok ya. Ya panjang sekali Bu doanya Nabi. Ketika melihat jumlah yang nggak seimbang, Rasulullah menghadap kiblat, kemudian madda yadahu istaqbalal qiblah, madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi berdoa. Allahumma hadhihi quraisya'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khayliha takhaduka wa tukadzibu rasulaka. Allahumma anjiz lima wa'atani, Allahumma anjiz lima wa'atani, Allahumma in tuhlik hadhihi sahabat min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Intinya Nabi menyerahkan umat yang dibawa itu kepada Allah. Ini adalah orang kafir Quraisy datang dengan kesombongannya, datang dengan kekuatannya untuk memusuhi engkau ya Allah, mendustakan Rasulmu. Berikan yang kau janjikan kepada aku ya Allah. Ya Allah, jika umat yang saya bawa ini habis saat itu Pak, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Baru Rasulullah menurunkan surat apa, ayat berapa Mas? Halo? An-Nisa, bukan. Al-Anfal ayat 9. Coba sampai cari. Enggak apa Pak, nanti nyambung ke sini. Walaupun itu sudah diterangkan supaya kita lebih mantap. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi tadi, dan di semua tafsir juga menerangkan begitu. Dijawab oleh Allah pakai surat Al-Anfal ayat 9. Apa terjemahnya bahasa Indonesia? Monggo. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenannya bagimu. Memohon pertolongan itulah namanya apa?
Mengapa Rasulullah kok istighotsah tadi, Pak? Ada ancaman nggak? Nah, itu bedanya dengan yang sekarang. Saya pernah sebutkan itu. Istisqa, mengapa istisqa? Panas kentang-kentang, tidak ada hujan. Istikharah, mengapa istikharah? Bingung saya. Milih. Tapi kalau 3 sudah jelas, Pak, nggak usah bingung, kan? Ya, kalau bingung di istikharahin. Ya, itu begitu. Kalau istighotsah, kenapa istighotsah? Ada pressure, tekanan terhadap umat Islam. Nah, menurut saya, mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau cuma pindah rumah, mau pilkada, mau unas, tidak istighotsah, doa saja. Loh, itu kan ya doa, beda Mas. Begitu sampai nyebut istisqa, minta hujan. Betul Pak ya? Ini jenengan harus ngerti loh Pak. Barangkali ada orang tanya, itu maksud saya. Begitu ngamen ngomong istikharah, ya milih, minta pilihan. Tapi kalau saya pengen ngomong istighotsah, ada tekanan terhadap umat Islam. Yang dilakukan Nabi kan begitu. Lah kalau pindah rumah seneng-seneng kok istighotsah. Nanti masuk. Apa mestinya? Berdoa. Berdoa ini cakupannya lebih umum. Begitu saya pengen ngomong salah satu di antara itu tadi, khusus. Istighfar, dosa. Istisqa, hujan. Istikharah, apa? Pilihan. Isti'adzah, apa? Perlindungan. Istighotsah, apa? Pertolongan. Itu khusus. Tidak bisa umum. Kalau umum apa? Doa. Saya mohon maaf, bukan karena saya ya Pak ya, karena apa namanya, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kitabnya jelas, menerangkan seperti begini itu lebih dari 400-500 kali barangkali yang tak omongkan itu. Jenengannya yang belum ngerti bolak-balik diomong ya. Nggak pernah ada yang protes. Tapi nanti ada, saya pernah diprotes jamaah, dan ini tak cerita nih itu. Asal sampean nggak cerita-cerita orang gitu aja. Ya. Itu tadi Mas. Apa tadi? Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan. Idz tastaghitsuna. Tastaghitsuna itu dari kata-kata istaghotha. Istaghotha yastaghitsu, yastaghitsu, yastaghitsani, yastaghitsuna, tastaghitsuna. Diulangi lagi, monggo. Ingatlah. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu. Terus? Lalu diperkenankannya bagimu. Nah, terus caranya gimana? Sungguh aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang di atas berbulu. Nah, para ulama ahli tafsir semuanya mengatakan bahwa Rasulullah memang dibantu oleh Allah dengan menurunkan berapa? 1000. Menang perang Badar itu Pak. Walaupun jumlahnya cuma sedikit, 300 itu berapa? Orang kafir ribuan. Wes, saya balik lagi. Tadi isti'adzah tidak boleh ke siapa tadi Pak? Tadi loh, yang pertama tadi loh. Isti'adzah tidak boleh ke siapa? Jin. Harus ke siapa? Allah. Sekarang istighotsah, minta pertolongannya ke siapa? Tak tanya, kepada Rasulullah boleh nggak? Boleh Pak? Tidak boleh. Minta tolong di kitab jangan baca. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minina. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Itu bab 14, saya mencari di situ ada. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Pernah terjadi pada zaman Nabi itu loh. At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Pernah terjadi pada zaman Nabi orang munafik menganiaya orang Islam. Faqala ba'dhum, maka sebagian umat Islam yang dianiaya, diintimidasi orang munafik itu berkata, apa kata-katanya mereka?
marilah kita bersama-sama istighfar kepada Rasulullah SAW. Ngerti maksudnya Pak? Minta pertolongan kan? Rasulullah masih hidup itu dan tidak ada di tempat. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan kepada Nabi supaya dihindarkan dari tindakan jahat orang munafik ini. Ketika Rasulullah mendengar, apa dawuhnya Nabi? Ketika itu bersabdalah Nabi SAW, sesungguhnya tidak boleh istighfar kepadaku. Terus? Tetapi istighfar itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Ya. Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Tidak boleh minta pertolongan ke saya. Sudah jelas saya nggak ada di situ kok dipanggil-panggil. Nah, sekarang saya tanya. Jenengan pernah mendengar di masyarakat ada orang berdoa yang berkali-kali sudah saya sebutkan, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh apa tidak? Ada apa tidak? Ya jangan emosi, biasa saja. Nah sekarang tak ceritani. Mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok karena ini bisa kemana-mana. Tanggal 4 Agustus saya khutbah di salah satu masjid di Sidoarjo. Waktu itu bulan Safar bulan Muharram saya terangkan tidak ada dalam Islam bulan yang tidak baik dan tidak baik. Waktu itu belum ada Rebo Wekasan karena belum tanggalnya. Ya, tapi tak singgung bahwa keyakinan Rebo Wekasan itu nabrak dua hal. Satu nabrak akidah, dua nabrak ibadah. Yang nabrak akidah adalah tidak ada karena itu sudah dianggap Rasulullah tatoyur. Sudah diterangkan di dalam hadis sahih Nabi melarang. Itu tradisi jahiliyah yang meyakini bulan Safar itu penuh dengan musibah itu. La adwa wala tiyarata wala safar. Nah itu kata Nabi, tidak ada bulan Safar yang dianggap bulan yang penuh dengan musibah. Apalagi Rebu Pungkasan. Artinya Rebu apa? Pungkasan. Saya terangkan begitu di khutbah. Sudah begitu lalu mintanya ke Rasulullah dan saya mendengar sendiri, saya bilang gitu di sebuah masjid yang saya dengar dari rumah saya. Itu tadi Pak permintaannya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. Saya terangkan di khutbah, ini minta pertolongan ke Nabi. Nabi itu sudah wafat, nabrak satu, iyyaka na'budu wa iyyaka. Apa maksudnya itu Pak? Hanya kepada. Dua, nabrak hadisnya Nabi sendiri. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Imam Nawawi dan Imam Mahitami mengatakan idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan pada perkara dunia dan akhirat, satu-satunya mintalah kepada Allah. Tiga, menabrak pidatonya Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Beberapa jam setelah itu Rasulullah wafat itu kemudian Abu Bakar berpidato menenangkan para sahabat. Qad alimtum wa qad araftum bi anna Muhammad qad mata. Muhammad telah meninggal. Kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul. Tak terangkan di khutbah. Khutbahnya cuma 17 menit. Begitu selesai sholat, saya pamitan mau pulang, ada salah seorang jamaah yang protes isinya khutbah itu tadi. Belum tak terangkan ya? Tapi jangan kondo-kondo orang ya. Apa protesnya? Ustadz, saya keberatan tadi yang diterangkan. Yang mana? Itu tadi qad khilati adrikni ya Rasulullah. Usaha saya sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Itu saya keberatan. Keberatannya gimana?
Dia nggak jawab, terus Ustadz pakai tafsir apa? Saya rasa semua tafsir, walaupun kitab saya tidak lengkap ya, semua tafsir itu menerangkan Rasulullah sudah wafat dan tidak bisa dimintai pertolongan. Andai kata itu sunnahnya Nabi, boleh minta pertolongan ke Nabi. Tentu saja para sahabat dan para tabiin akan berduyun-duyun mendatangi kuburannya Rasulullah untuk minta pertolongan ke Nabi. Kalau keyakinan kami tidak ada. Lah ya Ustadz pakai tafsir apa? Coba dipirsani semua tafsir, insya Allah begitu. Dialog aja Ustaz. Ya saya rasa sudah titik tekannya beda, sudut pandangannya beda, tidak akan ada titik temu. Kalau sampean meyakini Rasulullah masih bisa kemana-mana dan masih bisa dimintai pertolongan, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Tidak ada ceritanya Rasulullah bisa dimintai pertolongan itu. Ya sudah, sendiri-sendiri aja itu. Cuma saya tidak bilang lakum dinukum waliyadin, nggak boleh lah ya. Lain. Ini saya ceritakan dengan maksud ya, ternyata di masyarakat sendiri masih ada orang berkeyakinan hari gini itu Rasulullah masih bisa dimintai apa? Iya. Dan mohon maaf yang negur saya tadi, ini Ustadz. Jadi di level sebagian sahabat kita, saudara kita, itu berkeyakinan betul Rasulullah itu masih bisa diminta pertolongan. Itu kalau bapak-bapak baca kitab Aqidatul Mu'min, itu dikafir-kafir loh Pak, disirik-sirik itu begitu itu. Makanya tadi saya suruh baca tadi. Zaman Nabi ada orang munafik menganiaya orang Islam, Nabi masih ada, mereka teriak-teriak minta tolong sama Rasulullah, ditegur sama Rasulullah, innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Jangan beristighatsah minta tolong ke saya, minta kepada Allah. Masih saja tidak mau nerima. Ya, masih ngotot Ustadz pakai tafsir apa? Semua tafsir begitu. Ini saya terangkan bukan bermaksud mengolok-olok, tapi menerangkan kepada yang ikut ngaji. Barangkali ada yang tanya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menerangkan. Dan harus mengerti di masyarakat itu ada yang punya keyakinan seperti begitu. Kenapa? Iya mungkin. Ya. Ini serius Pak, tanggal 4 Agustus. Di Masjid Sidoarjo ini, saya tidak sebutkan masjidnya, rahasia. Ya. Betul. Akhirnya kondangan takmirnya, ya sudah Ustaz pulang. Mas monggo pulang. Akhirnya saya pulang, bapak tadi yang masih lebih muda dari saya pulang. Malam-malam saya ditelepon sama takmirnya, Ustaz di mana? Di rumah. Ustaz baik-baik ya? Oh baik-baik, kenapa? Sehat tuh, sehat. Baru pengajian Ustaz. Barusan makan saya tadi. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ada kitab-kitab ini di depan saya ini. Kenapa sih Pak? Saya ini kan tidak enak Ustaz yang ngundang, tapi jamaah Pak menurut, oh tidak masalah, biarin aja. Saya khawatir nanti setiap khotib begitu turun didang sampai, tidak masalah. Khotib kan tidak ngawur, ada dalilnya akan menerangkan itu. Apalagi yang sudah beken itu saya rasa nggak sembarangan Pak. Saya juga punya dalil, punya argumentasi. Takmirnya masih ngotot tanya, tapi Ustadz sehat ya? Oh sehat, tidak usah khawatir. Ya. Oh. Jadi ini coba Pak Bu ya, hari gini 2023 Rasulullah sudah jelas wafat, dalilnya ada, para sahabat juga memakamkan, tapi masih diyakini Rasulullah bisa datang kemana-mana, bahkan masih bisa diminta ya Pak. Terakhir beliau ngomong, itu doa saya di istighotsah Ustaz. Saya tahu itu. Kalau diteruskan, cuma kan dipisah sama takmirnya tadi Pak ya. Kalau diteruskan, saya punya satu poin lagi. Hai Mas, saya bilang gitu. Kalau itu benar, boleh minta pertolongan ke Nabi. Mengapa di kitab yang lain itu di edaran yang lain itu dirubah? Bukan adrikni ya Rasulullah, tapi adrikni ya Allah. Ngerti maksudnya Pak ya? Asalnya kan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad laqad khilati adrikni ya Rasulullah. Tolonglah saya wahai Rasulullah.
Tapi di tempat yang lain, di buku yang lain, ya, yang dijual bebas di pasaran itu sudah dirubah, adrikni ya Allah, tolonglah aku wahai Allah. Mengapa dirubah? Kalau sudah yakin bahwa Rasulullah itu bisa dimintai pertolongan, mestinya tetap aja minta tolong ke siapa? Rasulullah, ya, biar semakin kuat supaya Rasulullah membantu Allah. Allah kan tidak mampu sampai itu. Ini ada begitu di masyarakat itu loh Pak, dan yakin betul. Saya nggak ngerti jujur aja ilmu apa yang dipakai. Mungkin ilmu saya tidak banyak. Nah begitu ya. Memang saya berniat mau menerangkan itu dengan harapan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu ketika ada orang meyakini Rasulullah itu bisa dimintai pertolongan, ya fahamlah, nggak usah didebat. Ya, emang yakin. Nah, dan itu bukan, kalau di tauhid bukan cari ajaran Islam. Ya. Nah, kalau nanti Rasulullah bisa dimintai pertolongan, jangan-jangan merembet yang lain-lain. Syekh Abdul Qadir. Nah, merembet yang lain-lain nanti bisa. Berhubung di sini tidak ada makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, diganti makamnya siapa? Nah, macam-macam. Ya, wallahu a'lam ya. Nah, kemudian sekarang itu, sekarang yang bab 30. Tadi kan isti'adzatu bil jin, minta perlindungan kepada jin. Yang tadi yang rada panjang tadi al istighatsatu bi Rasulillah, minta pertolongan ke Rasulullah. Sekarang al istisqa'u bil anwa. Dalam bahasa Indonesianya al istisqa'u bil anwa itu adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi nyimpang kabeh Pak. Isti'adzah kepada jin yang menyimpang, istighatsah kepada Rasulullah yang menyimpang, minta supaya hujan itu turun dinisbatkan kepada bintang yang menyimpang. Itu maksud saya itu ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang menurunkan hujan itu Allah, seperti yang ada di dalam surat Luqman ayat 34, wa yunazzilul ghaitha. Ya, coba dibaca sepintas surat Luqman ayat 34 yang terakhir itu ya. Ada 5 poin itu berkaitan dengan ayat itu sudah sering kali dibaca. Monggo. Sesungguhnya hanya di sisi Allah itu datang dari kiamat. Ya, terus? Dan Dia yang menurunkan. Ya, itu yang kita ambil. Wa yunazzilul ghaitha. Allah lah yang menurunkan hujan. Berarti bukan karena bintang A, bintang B, matahari ini, matahari itu dan sebagainya. Mungkin di masyarakat kita tidak ada, tapi di Quran, di hadis ada. Sehingga penulis kitab tauhid itu perlu menerangkan bahwa tradisi jahiliyah itu meyakini hujan itu sumbernya dari bintang, bukan lagi siapa? Allah. Coba saya tanya, tapi proses terjadinya hujan itu bisa dipelajari nggak Pak? Bisa. Proses terjadinya hujan. Lalu bisa diprediksi nggak nanti daerah ini curah hujan derasnya sekian dan sebagainya? Bisa dipelajari? Bisa. Makanya ada prediksi cuaca itu tadi. Itu yang kita ambil. Wa yunazzilul ghaitha. Ya. Ya Allah lah yang menurunkan hujan. Nggih. Nah, yang dipakai surat Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Itu maknanya menurut tafsir, apa bahasa Indonesianya, terjemahnya? Yang atas sendiri. Oh, bukan, ayatnya saja dulu. Dan kamu membatasi rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Al-Waqiah 82. Ya. Terus wataj'aluna rizqakum itu ditulis di situ, wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apa itu? Dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Ya, perkataan tidak benar, mendustakan itu maksudnya rezeki itu maknanya bukan duit, Pak. Menurut tafsir itu adalah hujan, pemberian Allah.
kamu menisbatkan bahwa hujan itu tidak dari Allah tapi dari bintang. Tradisi jahiliyah itu ada. Maka dijawab sama Quran, wa taj'aluna, dan kamu membalas rizki yang Allah berikan kepadamu, wa antum tukadzibun, dan kamu mendustakan, mengalihkan rezeki itu tidak dari Allah, hujan itu sumbernya bukan dari Allah tapi dari apa? Bintang. Ya seperti tadi, isti'adzah kepada jin, istighosa kepada Nabi, istisqa kepada bintang. Nah sekarang ada hadis Abu Malik Al-Asy'ari, insya Allah hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Monggo. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dawuhnya Rasulullah? 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ya, ini nanti kalau menjenengan membahas mengenai kitab Masailul Jahiliyah, dulu pernah dibahas waktu masih di TK itu ya, tapi nggak tuntas. Di dalam kitab Syarh Masailul Jahiliyah ini masing-masing diterangkan. Ada 4 perkara yang ketika orang itu masih meyakini 4 perkara itu hidup zaman kapan saja, berarti orang itu masih terindikasi tradisi dan budaya jahiliyah. Apa saja 4 perkara? Yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Ya, 1, membanggakan kebesaran leluhur. Terus, nah ini identik. Yang satu membanggakan diri sebagai kebesarannya leluhur, keturunannya orang. Yang kedua apa? Mencela keturunan. Coba saya tanya, orang mulia itu karena keturunan apa karena amalnya? Mohon maaf, ada nggak anak keturunannya Nabi tapi kemudian akidahnya tidak sesuai dengan nabinya? Ada nggak keturunannya kiai kemudian anaknya itu tidak seperti pak kiainya? Saya kadang-kadang diguyoni sama jamaah, Ustaz Najib kok tidak dipanggil Gus? Loh, saya ini bukan anaknya kiai, bapak saya itu petani, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuma punya obsesi keinginan anaknya dipondokkan. Salah satunya saya. Cuma qadarullah waktu itu saya berangkat mondok, bapak sudah meninggal, jadi nggak tahu kalau saya mondok. Jadi saya nggak berhak dipanggil apa? Gus. Yang sering itu guys, halo guys, nah begitu ya. Bukan Gus. Itu di situ ya. Kalau Gus nanya halo guys, nah begitu biasanya. Bukan Gus. Jadi orang mulia itu, mohon maaf, bukan asal usul keturunan. Karena panjenengan dan saya itu tidak bisa milih ketika lahir siapa bapaknya, siapa ibunya, betul Pak ya? Nggak bisa milih. Apa etnisnya juga tidak bisa milih. Ya, bukan pilihan kita. Yang pilihan kita itu iman kita dan amal kita di dunia. Maka kemuliaan seseorang tidak didasarkan pada itu. Maka tradisi kepemimpinan, saya sebut organisasinya di Muhammadiyah, itu tidak didasarkan pada asal usul keturunan. Harus anaknya kiai, enggak. Nah, kalau anak kiai gak pokro, ya kan begitu, bisa saja kan. Ya. Nah di situ kan anaknya Nabi kan ada yang gak pokro Pak ya. Iya. Gak enak kok gak pokro ya. Itu din. Kemudian yang ada hubungannya dengan ini adalah al-istisqa bin nujum, monggo. Menisbatkan turunnya hujan kepada kita. Ya, jadi saya rasa panjenengan dan saya sudah bersih, tidak ada begitu. Hujan itu dari Allah. Cuma nanti ada keterangan begini Bu. Ketika ada hujan deras, itu orang tidak boleh istihzaiyah. Sampai andai kata kebanjiran sekalipun. Apa istihza'iyah? Mencemooh hujannya itu tidak boleh. Ya, tapi kalau khobariyah boleh Pak. Ini nanti hujan gak mari-mari loh ya Astino. Khobar, mengabarkan saja. Yang tidak boleh istihza'iyah. Oh gak seneng aku hujan nih, banjir mana ini? Jangan Pak. Nanti ada sendiri bab 58. Cuma yang bab 58 itu yang dipakai contoh angin. Ada angin puting beliung sampai memporak-porandakan apa saja, itu tetap orang tidak boleh mencemooh.
Ya, karena angin itu dari mana? Allah. Kalau orang sekuler ini peristiwa alam, tapi tidak, itu Allah yang mengatur demikian itu tadi. Ya, maka tidak boleh istihzaiyah, mencemooh ayatnya Allah. Andai kata Bu ya, ada rumahnya orang kebanjiran, lalu orangnya marah-marah sama air. Itu kalau air itu bisa ngomong, jawab nggak kira-kira? Tapi bisa ngomong nggak air? Nggak bisa. Sebagaimana bulan juga tidak bisa ngomong. Lo kan bener sih. Kalau air bisa ngomong, air itu akan jawab begini, Pak, Bu, jangan marahi saya dong. Sebelum sampean ada, saya ini sudah diciptakan Allah menggenangi tempat-tempat yang rendah. Salahnya sampean sendiri rendah, makanya tak genangi. Betul Pak ya? Ini hukumnya Allah, tidak bisa ditolak oleh manusia. Namanya air itu sunatullah, mesti menggenangi tempat yang rendah. Nah itu istisqa bin nujum wan niyaha. Niyaha keterangannya agak panjang, tapi niyaha itu apa? Meratapi orang mati. Katanya di kitab I'anatul Thalibin yang di pondok-pondok itu Pak, niyaha itu termasuk, mohon maaf kalau ada berbeda pendapat, 3 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu bagian dari niyaha. Padahal dari Rasulullah dilarang, tidak boleh niyaha. Seolah-olah orang ini apa? Tidak menerima kan keputusannya siapa? Allah. Loh itu kan mendoakan. Iya, tapi mendoakan coro yang seperti itu zaman Rasulullah tidak ada. Ya kan API, ya terserah kalau begitu ya. Ya kalau API saja. Nah itu sudah berbeda nanti di masyarakat Pak. Ya. Itu namanya niyahah. Ya. Kemudian yang terakhir dalam kitab ini supaya tuntas, ya. Hadis pakai yang satunya, sholat bina Rasulullah SAW sholat subhi bil Hudaybiyati ala athari sama inkanat minal laili. Di situ ada hadis yang paling berbuncit sendiri dari Zaid bin Khalid. Monggo. Dimulai dari awal bacanya supaya nyambung. Zaid bin Khalid. Al-Bukhari dan Muslim. Zaid bin Khalid katanya Rasulullah SAW telah mengiringi kami sholat subuh di Hudaybiyah setelah hujan. Ceritanya begini Bu. Ini Nabi sholat subuh, sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuhi bil Hudaybiyah ala athari sama inkanat minal laili. Sholat subuh yang imami Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kira-kira 5 km dari Mekah ya. Karena dulu ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Yang tadi malam itu turun hujan. Ya, makanya yang dibahas kan hujan tadi. Lah semalaman turun hujan, berarti pagi hari bekas-bekas hujan masih apa? Ada becek. Terus Mas, monggo. Ketika usai sholat, beliau mengingatkan kepada orang-orang tersebut. Falamman sarafa minas sholat aqbala 'alan nas. Ketika selesai sholat, Nabi itu menghadap kepada para jamaah, kepada para sahabat. Terus Nabi itu tanya. Nah, perhatikan pertanyaannya. Apa pertanyaannya Nabi? Hal tadruna madza qala rabbukum? Hei para sahabat, sampean tahu tak apa yang didawuhkan Allah pagi hari ini? Jawabannya sahabat, saya tanya, jangan masih ingat mengapa kok sahabat itu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi pertanyaannya Nabi, hal tadruna madza qala rabbukum? Sampean tahu nggak Allah itu bilang apa hari ini? Pertanyaan yang seperti itu oleh sahabat dikembalikan ke Nabi. Itu maksudnya apa? Tidak satu pun sahabat satu kata saja berani mendahului siapa? Nabi. Dan ini tidak satu hadis yang begitu itu Pak. Banyak. Lalu pelajaran apa yang bisa diambil? Orang yang hidup di 2023 dan seterusnya, itu kalau persoalan agama, persoalan akidah, jangan mendahului siapa? Rasul. Sehingga dalam kajian kita tidak ada begini.
ibadah kayak begitu zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Berarti mendahului Nabi kan? Oh, sudah jelas-jelas Nabi tidak pernah melakukan itu kok dilakukan. Sholat terbawakasan 4 rakaat, ada nggak tuntunannya? Ya, usolli sunatan arba'a rakaatin lidaf'il bala, untuk menolak bala. Tidak ada. Tapi kalau diyakini itu ada dan boleh dilakukan, berarti mendahului siapa? Nabi. Wong sahabat itu nggak ada yang berani. Ya. Setelah sahabat itu mengembalikan kepada Nabi, apa jawabannya Nabi? Keterangannya Nabi apa? Nggih. Bagi di antara aku ada yang beriman dan ada pula yang beriman. Ini hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Pagi hari ini hambaku itu terbelah menjadi 2, kata Allah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin yang bagaimana, yang kafir bagaimana? Monggo. Orang yang mengatakan telah turun kepada kita berkat karunia dan rahmat Tuhan, dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Adapun orang yang mengatakan kita ini diberi hujan karena anugerahnya Allah, rahmatnya Allah, maka orang itu beriman kepadaku dan ingkar sumber hujan itu apa? Bintang. Makanya saya pernah guyoni jamaah apa, tapi benar. Kalau ada jamaah punya hajat apapun ya, kemudian ditanya, kalau santri jawabnya begini, Pak, ini sampean kok membuat acara jam 1 ini gimana nanti kalau hujan? Oh, ini musim hujan. Kalau santri jawabannya begini, enggak apa-apa, nanti hujan itu kan rahmat dari Allah, ya ditunda, nanti acaranya bisa habis asar. Itu kalau santri. Kalau tidak santri, sampean lebih ngerti dari saya berarti. Pak, kok buat jam 1 ini gimana kalau hujan? Oh, tidak usah khawatir hujan. Yang duduk di pojok itu loh, siapa itu ya? Coba Pak, ini zaman gini tidak mendekatkan diri sama Allah. Padahal alam itu yang ngatur itu Allah. Tidak ada orang bisa ngatur kebalikannya daripada yang diatur oleh Allah itu tadi. Ya. Lalu masyarakat itu mau disuguhi apa kalau begitu itu? Ya. Wes, enggak boleh emosi Pak. Lanjut Mas, monggo. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita ini diberi hujan karena bintang ini bintang itu loh yang berarti kalau pikirannya begitu, orang itu kafir kepada saya, tidak percaya bahwa turun hujan itu dari saya dan lebih mempercayai siapa? Bintang. Kalau ini contohnya bintang. Kalau saya begitu bisa taroba. Adapun orang yang mengatakan kita ini sudah berhenti hujannya karena Allah yang menghendaki, berarti kalau begitu iman kepada Allah nggak Pak? Tapi kalau yang jawabannya satunya tadi hujan terus, sekarang kok bisa berhenti ya? Oh, berhentinya hujan itu karena siapa? Yang duduk di pojok. Kalau itu yang dianggap bisa menghentikan hujan, bisa kena itu tadi. Orang itu kafir kepada saya, lebih mempercayai dia yang bisa menghentikan apa? Hujan. Masya Allah. Itu loh Pak, akidah itu jangan diserang. Baik, mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.